saya Harini Nasyafiati dengan NIM 254191234 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, di era digital seperti sekarang ini, kita semua punya kebebasan untuk berpendapat di media sosial. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran, apakah kita sudah menggunakan kebebasan itu dengan bijak, atau justru kita lebih sering menuntut hak, tapi kita lupa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, di video ini saya akan membahas tentang kesadaran hak dan kewajiban warga negara di era digital ini, khususnya dalam penggunaan media sosial. Pertama, kita pahami dulu, hak itu apa sih? Nah, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan seperti kebebasan berpendapat di media sosial. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan seperti menghormati orang lain dan menaati aturan. Jadi, hak dan juga kewajiban itu harus seimbang, seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, perilaku masyarakat di media sosial itu beragam. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang positifnya itu seperti berbagi informasi, edukasi. Tapi banyak juga yang negatifnya seperti komentar kasar, hoax, dan debat yang tidak sehat. Nah, kita sering melihat juga orang yang saling menyerang cuman karena berbeda pendapat. Kalau dilihat-lihat dan diperhatikan, kebanyakan masyarakat sekarang ini lebih fokus hak dibandingkan kewajibannya. Misalnya, mereka bebas berkomentar apa saja tanpa memikirkan dampaknya seperti apa. Padahal kebebasan itu tetap ada batasannya gitu. Seharusnya kita ini bebas berpendapat kan, tapi kita tuh harus tetap sopan dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi di masalahnya itu bukan di kebebasannya saja, tapi di cara kita tuh menggunakannya. Nah, contoh yang sering terjadi itu adalah penyebaran hoax. Cara upaya menjadi global ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong atau hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa Kominfo, jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan Hoax. Banyak orang langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya dahulu. Makanya, saring dulu sebelum sharing. Terdengar klise, tapi nyatanya kita sering lupa. Jangan biarkan dirimu jadi rantai penyebar hoax. Cek dulu faktanya, baru sebar infonya. Nah, menurut pemberitaan di media sosial seperti kompas.com, yaitu ujaran kebencian di media sosial tuh sering muncul akibat adanya perbedaan pendapat. Nah, selain itu ada detik.com juga memberitakan bahwasanya penyebaran hoax di media sosial itu bisa memicu konflik di masyarakat. Bahkan menurut liputan6.com, ada kasus seorang yang dihujat oleh netizen terus hingga berujung masalah hukum. Nah, hal ini tuh udah menunjukkan bahwasannya masih banyak orang yang menggunakan haknya tapi lupa sama kewajibannya. Nah, di zaman yang digital ini, kita tuh nggak cuma punya hak buat internetan aja, buat bebas internetan, tapi ada tanggung jawab yang ngikut di belakang kita nih. Kita memang bebas banget ya, yang namanya untuk berpendapat, boleh banget kita berpendapat, tapi jangan sampai lupa buat tetap menghargai perasaan orang lain. Ingat, di balik layar itu ada manusia beneran, bukan cuman robot. Terus kalau soal berbagi informasi itu ya, kita boleh banget sebar apapun itu, sebar informasi apapun itu boleh banget, karena itu hak kita buat sebarkan itu.
Nah, tapi sebelum kita menyebarkan informasi itu harus benar-benar faktanya, aktual, terpercaya, bukan cuman hoax yang malah bikin konflik, bikin gaduh. Nah, mulai dari hal-hal simpel seperti tadi, biasakan kita tuh mikir dulu sebelum pencet tombol posting atau komentar. Kalau kita semua nih punya kesadaran yang sama, media sosial itu bakal jadi tempat yang nyaman, tentram, dan jauh lebih asik buat kita semua juga. Nah, usai sudah akhir di penjelasan video ini, saya Ririn Astia Frianti. Terima kasih banget ya udah mau dengerin penjelasan yang sesingkat ini. Stay safe semuanya di media sosial dan jangan sebar info hoax. Itu pesan dari saya, dan makasih banget yang udah mau nonton. Ini tugas untuk memenuhi UTS Civic Education. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman semua ya.